Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan mempelajari qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Dan di pertemuan terakhir alhamdulillah kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan mamnu'un minas sarfi, yang mana artinya mamnu'un apa Pak artinya kemarin Pak? Dilarang mamnu'un minas sarfi, dari as-sarfi. Yang dimaksud sarfi di sini adalah tanwin. Bukan kok pengertian ilmu sorof, bukan. Tapi yang dimaksud as-sarfi di sini adalah tanwin. Maksudnya mamnu'un minas sarfi adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Sudah kita mempelajari beberapa sebab, kalau nggak salah sampai yang kelima. Sebab yang pertama, isim itu mamnu' minas sarfi adalah alam muannas. Alamun. Yang dimaksud alamun adalah nama atau alamun muannas, perempuan yang lebih dari 3 huruf. Kalau nanti cuma 3 huruf berarti nanti tanwin, seperti Hindun. Hindun nama perempuan, cuman hanya 3 huruf, ha, nun dan dal. Hindun, tanwin. Nah, kalau nanti lebih dari 3 huruf, baru itu tidak boleh tanwin. Fatimatu, Khadijatu, Zainabu, itu contohnya. Sebab yang kedua, isim itu mamnu' minas sarfi adalah nama laki-laki yang diakhiri ta marbutah. Ada Hamzatu, Muawiyah. Yang ketiga, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, atau alamun a'jamiyun. Alamun a'jamiyun, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, dan ini juga termasuk banyak. Ibrahimu, Yaqub, Idris. Ya, kemarin kita sampaikan semua nama nabi a'jami. Semua nama nabi a'jami, tidak diambil dari bahasa Arab kecuali 2 nama nabi, yaitu apa kemarin Pak? Muhammadun dan Salihun. Itu diambil dari bahasa Arab, ada artinya. Selainnya a'jamiyun, tidak diambil dari bahasa Arab, enggak ada artinya. Ibrahim enggak ada artinya, Yaqub tidak ada artinya, Idris tidak ada artinya. Kemudian untuk nama atau a'jami ini, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, ada catatan. Kalau nama a'jam ini, nama yang tidak diambil dari bahasa Arab, kurang dari 4 huruf, maka itu ditanwin. Seperti Nuhun, Nabi Nuh, maka Nuhun di situ tanwin, hanya 3 huruf, nun, wawu, ha. Nuhun. Nabi Hud, Hudun, tanwin, ha, wawu dan dal, 3 huruf, Hudun, tanwin. Nama a'jami kalau kurang dari 4 huruf, maka dia ditanwin, bukan mamnu' minas sarfi. Yang keempat, sebab yang keempat isim itu mamnu' minas sarfi adalah nama yang berakhiran alif nun, yaitu ada Marwanu, Utsmanu, Sulaimanu, Affanu. Itu semuanya diakhiri alif nun. Dan yang terakhir kita bahas adalah nama yang ikut wazan fi'il. Tentunya ini harus kita ngerti, kita paham, hafal. Wazan-wazan pola fi'il. Wazan itu timbangan atau pola yang mengikuti bentuk fi'il.
sekarang kita lanjutkan sebab yang keenam dan berikutnya insyaallah, mengapa isim itu mamnu'un minas sarfi, tidak boleh tanwin. Sebab yang keenam di situ nama yang ikut wazan fu'alu. Ya. Nama yang ikut wazan fu'alu. Ingat Pak, yang dimaksud nama dari nomor 1 sampai nomor 6 ini apa Pak? Alamun. Yang dimaksud nama dari nomor 1 sampai nomor 6 adalah alamun, nama, dan tidak terbatas nama orang. Bisa nama tempat, nama kota, nama gunung, nama masjid. Nah, untuk yang keenam, alam, nama yang mengikuti wazan, waznun bahasa Arabnya, waznun, yang artinya timbangan, timbangan, atau kita artikan pola di sini. Ya. Nama yang ikut wazan, ikut pola, fu'alu. Kalau di situ kan apa Pak? Ya, fu'alu. Di sini yang dijadikan pola, yang dijadikan wazan bukan huruf fa, ain, lam, tapi yang dijadikan patokan adalah harokatnya. Nama yang hanya terdiri dari 3 huruf, entah hurufnya apa bebas, yang penting harokat pertama dhammah, harokat kedua fathah, harokat ketiga dhammah, fu'alu. Untuk sebab yang keenam ini kata kuncinya 2. Sebab yang keenam harus apa? Alamun, nama. Yang kedua harus ikut pola, wazan fu'alu. Kalau nanti bukan nama, bukan alam, ikut wazan fu'alu, maka dia bukan mamnu' minas sorfi. 2 kata kunci harus ada, harus nama dan harus ikut pola fu'alu. Ingat Pak, yang dijadikan patokan bukan hurufnya, hurufnya bebas, 3 huruf ini bebas. Yang dijadikan patokan harokatnya. Di situ contohnya ada Umaru. Umaru 3 huruf. Dan 3 huruf ini nggak ada di sini, nggak sama dengan fa, ain, lam. Cuman harokatnya sama, dhammah, fathah, dhammah. Dhammah, fathah, dhammah. Ini yang dijadikan patokan harokatnya Umaru. Dan dia nama orang. Di situ apa aja Pak? Umar, terus apa Pak? Apa itu? Zuhal. Ada orang namanya Zuhal. Ada yang namanya Mudhar, Mudharu. Ini hurufnya berbeda-beda, nggak sama, tapi harokatnya yang sama. Pertama dhammah, kedua fathah, kemudian ketiga dhammah, dhammah, fathah, dhammah. Contoh yang lain, ada orang namanya Zufar. Zufar. Ada berhala dinamai apa Pak? Hubal. Nama berhala. Di zaman jahilah ada berhala namanya Hubal. Nah ini Hubalu. Ya, berhala patung. Kalau patungnya kan bukan nama, tapi ada patung dinamai Hubal.
Karena ini nama untuk patung Hubal disebut apa Pak? Alamun, nama, kemudian dia ikut wazan fu'alu, dhammah fathah dhammah. Ya. Ya. Ini sebab yang keenam. Sebab yang keenam, nama atau alam ikut pola, ikut wazan fu'alu. Baik, bisa dipahami? Insya Allah bisa, ringkas nih ya. Kemudian sebab yang ketujuh. Nah, dari yang ketujuh ini tidak dimulai dengan nama, sudah ganti sifat. Yang ketujuh dimulai sifat, sehingga untuk nama atau alam hanya dari yang pertama 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya harus alam. Kata kuncinya kemudian ditambahkan itu ada nama yang ikut wazan fi'il, ada nama yang ikut wazan fu'al, ada nama yang diakhiri alif nun, nama wanita yang lebih dari 3 huruf, nama laki-laki yang diakhiri ta marbutah itu nomor 1 sampai nomor 6. Untuk nomor 7 ini kemudian yang ke-8 harus sifat. Sifat sifat ikut wazan, waznun, pola, ikut pola, ikut wazan, apa Pak? Fa'lanu. Untuk sebab yang ketujuh mamnu' minas sorfi ini kata kuncinya 2, harus terpenuhi 2 kriteria, harus sifat, bukan benda, bukan hewan, harus sifat, ikut wazan, harus mengikuti pola. Nah, 1, 2 ini harus terpenuhi, harus menunjukkan sifat. Tahu kata sifat Pak ya? Ngertos kata sifat. Contohnya pun apa Pak? Bebas, enggak ikut pola dulu. Pokoknya bebas kata sifat ya kan? Ada yang besar. Apa Pak? Oke. Gampang marah, gampang mabuk, haus ya. Yang besar, yang kecil, yang panjang, yang pendek, yang luas, yang sempit, yang wangi, yang indah, yang jelek, yang gampang, yang mudah, yang sulit, itu sifat. Nah, tapi untuk yang menjadi sifat yang tidak boleh tanwin ini harus mengikuti pola. Tidak semua kata sifat mamnu'un minas sorfi. Nah, sifat ikut wazan fa'lanu. Yang jadi patokan wazannya apa Pak? Ini berapa huruf Pak? 1, 2, 3. Berapa? 5 huruf. Dari 5 huruf ini, wazan pola ini yang dijadikan patokan harokat dan huruf 5 ya. 1, 2, 3. Untuk yang ke-4-nya harus alif sukun, yang ke-5-nya harus nun. Huruf pertama, huruf kedua, ketiga hurufnya bebas
yang jadikan patokan adalah harokat. Ini hurufnya bebas. Adapun huruf yang keempat harus alif, huruf kelima harus nun. Sifat ikut wazan fa'lanu. Nah, contohnya di situ ada ghadbanu. Ghadbanu. Nah, di sini hurufnya bebas. Huruf pertama, huruf yang kedua, huruf yang ketiga bebas. Ini hurufnya enggak dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan harokatnya. Fathah, sukun, fathah, huruf keempatnya alif, huruf kelimanya nun. Apa artinya ghadban? Yang marah. Biasanya kan kalau yang itu kan sifat. Ghadban. Apalagi Pak contohnya di situ Pak? Jau'an. Jau'an. Di sini hurufnya bebas. Pertama, dua, tiga bebas. Kemudian harokatnya yang dilihat. Fathah, sukun, fathah. Huruf keempatnya alif, sukun. Huruf kelimanya nun. Jau'anu. Artinya yang lapar. Terus apa malih? Sakronu. Sakronu. Nih. Sakronu. Huruf pertama fathah, kedua sukun, ketiga fathah, huruf keempat alif, kemudian diakhiri nun. Apalagi Pak? Kaslan. Kaslan. Contoh yang lain? Atsyan. Apa atsyan? Fathah, sukun, fathah, huruf keempatnya alif, diakhiri nun. Kaslan yang malas. Atsyan yang dahaga, haus. Kalau sakron apa Pak? Sakron yang mabuk. Ini bukan mabuk apa namanya? Ya mabuk minum gitu ya. Sakron. Contoh yang lain, enten dham'an. Dham'anu. Fathah, sukun, terus apa? Ini kalau aslinya gini Pak. Kalau tulis aslinya nggih. Alif ini apa namanya? Hamzah, kemudian alif nun. Cuman ini alif dirubah menjadi harokat panjang. Sehingga dia ikut pola fa'lanu karena huruf keempatnya itu aslinya alif sukun, diakhiri nun dhammah, dham'anu. Ada lagi? Apa? Na'syan. Na'syanu. Kalau dham'anu sama Pak, ini artinya Pak, yang dahaga, yang haus, dham'an. Kalau na'syanu, ini seingat saya nggak pakai sin biasa. Na'sanu, yang ngantuk. Ketah. Na'sanu, nyetrum nih Pak. Na'sanu, yang
ngantuk. Ini semuanya sifat dan mengikuti pola ini atau fa'lanu ya. Polanya, wazannya ada yang harokat, kriterianya ada yang harokat, ada yang huruf. Ini sebab yang ke-7, isim mamnu minas sorfi. Harus terpenuhi 2 kriteria, harus sifat bukan benda, bukan hewan, tumbuhan, dan ikut wazan fa'lanu. Ada yang tanyakan? Lanjut dulu ya. Lanjut. Yang ke-8. Yang ke-8 ini juga harus sifat. Harus sifat. Sifat ikut wazan waznun atau pola af'alu. Sifat yang mengikuti wazan af'alu, kriterianya juga ada 2 yang harus terpenuhi. Pertama harus sifat, yang kedua harus mengikuti pola wazan. Sifat tapi enggak mengikuti wazan af'alu atau yang fa'lanu tadi, maka dia tidak mamnu'un minas sorfi. Untuk wazan yang af'alu ini, yang dijadikan patokan kriteria adalah huruf dan harokat. Di sini ada berapa huruf, Pak? Ada 4. Nah, dari 4 huruf ini yang dijadikan patokan sebagian huruf, sebagian harokat. Huruf pertama harus hamzah, baru yang berikutnya itu harokat. Huruf kedua harus sukun, huruf ketiga harus fathah, dan ini dhammah. Af'alu. Ini yang kriteria wazannya. Yang pertama harus huruf hamzah, adapun berikutnya harokat, sukun, fathah, dhammah. Ini insya Allah juga banyak untuk contoh-contohnya. Adapun yang ini sedikit, Pak. Yang ikut wazan fa'lanu itu sedikit. Sifat yang ikut wazan af'alu, semua warna. Ada ahmaru. Napa artosipun? Yang merah. Huruf pertama hamzah, kemudian huruf kedua sukun, kemudian berikutnya fathah, dhammah. Asfaru. Artosipun yang kuning, asfaru. Huruf pertama hamzah, kemudian huruf yang keduanya sukun, berikutnya fathah, dhammah. Adapun di sini hurufnya nanti bebas. Asfaru ada aswadu yang hitam. Aswadu. Hamzah pertama, kemudian sukun, fathah, dhammah. Ada abyadu. Semua warna ya, Pak. Ada azraq,
Yang lain ada akbaru, artosipun yang lebih besar, yang paling besar. Akbaru ini nanti masuk isim tafdhil yang maknanya lebih, yang lebih besar, yang paling besar. Nah di sini apa? Huruf pertama hamzah, kemudian huruf keduanya sukun, fathah dan dhammah. Ada asgharu, yang paling kecil. Ada ashalu, yang paling mudah, yang lebih mudah. Ada as'abu, yang lebih atau yang paling sulit. Sifat ikut pola af'alu. Ya, ini bisa, kalau yang seperti ini bisa dibuat, Pak, bisa dibuat. Seperti kalau indah itu bahasa Arabnya apa, Pak? Indah. Jamilun. Nah, bagaimana biar artinya lebih indah? Kalau besar kan kabirun, kecil soghirun. Ini akbar, lebih besar. Asghar, lebih kecil. Jamilun, indah, lebih indah. Jadi ajmalu. Ajmalu. Dan seterusnya. Nah, di sini itu kita tidak mempelajari cara membuat, nggih Pak, nggih. Cara membuat kata, tapi kita hanya mempelajari mengenal apa isim mamnu' min as-sarfi yang mengikuti wazan atau sifat yang mengikuti wazan af'alu atau juga fa'lanu, tidak mempelajari cara membuatnya. Karena sebenarnya ini bisa dibuat, nah, tapi tidak kita pelajari. Intinya nanti kalau kita mempelajari bahasa Arab seperti durusul lughah ya, atau mungkin membaca hadis, membaca Al-Qur'an, membaca bahasa Arab, kalimat Arab, kok kita tahu artinya, oh ini sifat, ini ikut wazan af'alu, berarti enggak boleh tanwin. Oh ini sifat, dia ikut pola, ikut wazan fa'lanu, berarti itu mamnu' minas sorfi. Sampai sini yang ke-6, 7, 8 ada pertanyaan? Silakan kita buka pertanyaan jika ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini yang ke-9 kita loncati, langsung yang ke-10. Yang ke-9 jarang banget dipakai. Yang ke-10 di situ sighatu muntahal jumu', yaitu isim yang ikut wazan. Ya. Yang ke-10 sighatu muntahal jumu'.
Ini kalau kita artikan per kata, sighah itu artinya adalah bentuk, muntaha akhir. Jumu ini bentuk jamak dari jam'un, akhir jamak. Bentuk akhir jamak, tapi tidak akan kita bahas apa sih kok disebut sighah muntahal jumu, maknanya apa? Enggak. Yang penting kita pelajari sebab yang ke-10 ini adalah sighah muntahal jumu. Apa itu yang dimaksud sighah muntahal jumu? Kita kasih pengertian yang mudah untuk pemula. Ini sebenarnya ada maksudnya nama seperti ini, tapi enggak kita jelaskan. Untuk yang ke-10 ini adalah jamak taksir yang mengikuti wazan, pola, mafa'ilu atau mafa'ilu. Kalau di situ disebutkan 4 wazan atau 6 wazan di situ, tapi cuman kita ringkas ini aja. Jamak taksir yang mengikuti wazan, pola, mafa'ilu atau mafa'ilu. Di sini kata kuncinya atau kriteria yang harus terpenuhi harus jamak taksir dan mengikuti wazan, mengikuti pola. Masih ingat jamak taksir, Pak? Jamak taksir ada jamak mudzakkar, jamak muannas, kemudian jamak taksir. Apa jamak taksir? Yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Entah nanti perubahannya menambah huruf dari isim mufradnya, atau perubahannya mengurangi huruf dari isim mufradnya, atau hanya merubah harokat seperti asadun, singa, seekor singa. Beberapa singa jamaknya adalah jamak taksir, yaitu usudun. Ada perubahan huruf, Pak? Enggak ada. Enggak ada menambah dari isim mufradnya. Ini mufrad, bentuk tunggalnya 1. Nah, ini hurufnya enggak berubah. Yang berubah apanya? Harokatnya. Jadi usudun. Nah, ini disebut dengan jamak taksir. Kenapa disebut jamak taksir? Karena jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, harokatnya. Ada yang jamak taksir menambah huruf dan merubah harokat. Qalamun, 1 pena. Nah, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, jamaknya apa? Aqlamun, merubah harokat dan menambah huruf. Ini menambah hamzah, menambah alif, merubah harokat qaf. Atau mengurangi sekaligus merubah huruf. Contohnya kitabun menjadi sebuah buku bentuk tunggal. Kitabun. Beberapa buku. Kutubun, mengurangi huruf alif, merubah harokat kaf dan ta.
Ini yang disebut dengan jamak taksir, yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Apa yang berubah? Ada 3 bentuk. Entah menambah menambah huruf dari isim mufrad, mengurangi huruf yang ada di isim mufrad, atau merubah harokat. Yang kita bahas di sini adalah sighah muntahal jumu', yaitu jamak taksir yang mengikuti pola wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Yang pertama dulu, wazan yang pertama ini yang dijadikan patokan adalah harokat dan huruf. Berapa huruf, Pak? 5. Ya, 5 ya. Yang pertama, huruf pertama harus berharokat fathah, kedua juga harus fathah, huruf ketiga harus alif. Harus alif. Huruf keempat harus kasroh. Yang terakhir dhammah. Mafa'ilu. Yang dijadikan patokan bukan semua huruf, tapi harokat dan ada yang harokat dan ada yang huruf. Huruf pertama, huruf kedua harus fathah. Huruf ketiga harus berupa huruf alif. Huruf keempat harus berharokat kasroh. Adapun nanti di sini hurufnya apa? Bebas. Contohnya apa di situ, Pak? Ada maktabun. Apa bahasa Arabnya maktabun? Meja. Maktabun, meja. Itu bentuk tunggal atau mufrad. Beberapa meja bentuk jamaknya adalah makatibu. Makatibu. Ya memang ini untuk jamak taksir enggak ada rumus dan tidak ada kaidah khusus, Pak nggih. Jamak taksir itu dengan simai, mengikuti orang Arab. Enggak ada kaidah rumus cara membuat jamak taksir, berbeda dengan jamak mudzakkar dan jamak muannas. Ada rumusnya, ada kaidahnya untuk jamak mudzakkar dan jamak muannas. Tinggal menambahkan wawunun dan atau yaknun untuk jamak mudzakkar. Jamak muannas tinggal menambahkan alif tun alif tin itu untuk jamak muannas dan tanpa merubah mufradnya. Untuk jamak taksir harus menghafal atau buka kamus menghafal. Ini jamak taksir. Tidak ada kaidah rumus untuk membuat jamak taksir. Nanti menghafal. Makanya ini kita langsung menyebutkan aja. Untuk maktabun jamaknya dengan menggunakan jamak taksir yaitu makatibu. Silahkan diperhatikan polanya. Nah, ini dia jamak taksir. Kemudian dia ikut wazan mafa'ilu yang dijadikan patokan harokat dan huruf. Huruf pertama harus fathah. Huruf kedua harus fathah juga. Huruf ketiga harus alif. Nah ini Pak alif. Maka alif. Huruf keempat kasroh. Dan yang terakhir kelima dhammah. Maka tibu. Masjidun. Satu masjid. Beberapa masjid jadinya
Ya, masajidu. Masajidu. Kalau mufradnya masjidun. Masajidu. Di sini huruf pertama fathah, kedua fathah, huruf ketiga alif, keempatnya kasroh. Contoh yang lain, jendela. Kenapa bahasa Arabnya jendela, Pak? Jendela. Nafidatun. Nah, nafidatun. Nafidatun, jendela. Ini jamaknya menggunakan jamak taksir. Satu jendela, beberapa jendela. Napa jamaknya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nawafidhu. Nafidatun menjadi nawafidhu. Beberapa jendela, fathah, fathah, alif, kasroh, dhammah. Kalau di situ contohnya apa mawon, Pak? Ada yang afadilu. Ini afadilu, dia bentuk jamak dari afdol. Bentuk jamak dari afdolu, yang lebih mulia, afdol. Beberapa yang mulia afadilu. Kemudian ada madarisu, dia jamak taksir yang mufradnya apa? Ada yang tahu madarisu mufradnya? Madrasatun, na'am. Madrasatun, sekolahan. Madrasatun, sekolahan. Beberapa sekolahan madarisu. Dia ikut pola yang mana, Pak? Yang pertama. Apa tadi sudah dihapus nih? Ini. Mada, fathah, fathah, kemudian alif, kasroh, dhammah. Madarisu. Anasidu. Anasidu, beberapa nasid. Nasid, semacam nyanyian. Anasid, bentuk mufradnya adalah apa ini ya? Nasidun. Nanti lihat kamus nih, Pak. Anasid. Ya, kalau nggak salah nasidun. Wallahu alam nih belum tahu nih. Yang berikutnya ada rosailu. Ini rosailu, beberapa surat. Dia bentuk jamak dari isim mufrad apa? Risalatun. Risalatun, surat. Sebuah surat, beberapa surat menggunakan jamak taksir menjadi rosailu. Polanya sama enggak dengan yang pertama, Pak? Huruf pertama fathah, kedua fathah, ketiga harus huruf alif, yang keempatnya berharokat kasroh, kemudian dhammah, rosailu. Terus apa itu? Asafiru, bentuk jamak dari isim mufrad. Ada yang tahu? Usfurun. Burung kecil. Usfurun. Usfurun, burung kecil. Ini bentuk tunggalnya, mufradnya seekor burung kecil. Beberapa burung kecil. Asafiru, dia mengikuti pola yang mana ini, Pak? Berarti ini pola yang kedua. Nanti dulu. Syawari. Untuk syawari ini mengikuti wazan yang pertama.
syawari'u. Bentuk mufrad dari apa? Syari'un, jalan. Sebuah jalan, beberapa jalan, syawari'u. Ini dia mengikuti wazan yang pertama, pola yang pertama, fathah, fathah, alif, kasroh, dhammah. Tadi mafailu. Ini untuk wazan yang pertama. Untuk wazan yang kedua, ini Pak, wazan yang kedua atau pola yang kedua, ini adalah huruf pertama harus fathah, huruf kedua fathah, huruf ketiga harus huruf alif, huruf keempat harus berharokat kasroh, huruf kelima harus ya sukun, kemudian terakhir dhammah. Dhammah itu nanti bisa berubah harokatnya yang terakhir ini. Ini polanya, bukan yang dijadikan patokan tuh hurufnya. Nah, yang dijadikan patokan huruf hanya alif ini, alif dan ya. Adapun di sini nanti hurufnya apa? Bebas. Ini hurufnya. Yang penting harokatnya. Harokatnya ini yang nanti penting, Pak. Nah, ini. Nah, ini contohnya ya apa? Asafiru. Asafiru, burung-burung kecil. Nah, asafiru ini mengikuti pola yang kedua, fathah, fathah, alif, kasroh, ya. Nah, ya sukun, kemudian dom. Nah, anasid ini juga mengikuti wazan yang kedua Pak ya tadi. Nasyidun kalau nggak salah mufradnya itu. Nasyidun. Anasyidu. Fathah, fathah, alif, kasroh, ya, dhammah. Ini yang dijadikan pola. Contoh yang lain ada seperti miftahun, kunci, sebuah kunci ya, miftahun, satu kunci. Beberapa kunci dirubah ke jamak, bisanya dirubah ke jamak taksir menjadi mafatihu. Fathah, fathah, alif, kemudian kasroh, ya, ini ya, kemudian dhammah, mafatihu, dan seterusnya. Intinya yang diingat-ingat kata kuncinya, kriterianya. Untuk yang ke-10, kata kuncinya apa Pak? Harus jamak taksir. Tapi jamak taksir yang mengikuti wazan mafailu atau mafailu. Tidak semua jamak taksir mamnuun minas sorfi. Usudun tanwin, kutubun tanwin. Tadi kan aklamun tanwin. Dia jamak taksir tapi ditanwin. Kenapa ditanwin padahal jamak taksir? Karena tidak mengikuti pola mafailu atau mafailu. Sudah cukup? Selesai Pak, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Untuk catatan di halaman 61 itu di kolom itu tidak kita bahas sekarang atau pertemuan berikutnya, itu dibahas di insyaallah dibahas halaman 59.
Kita membahas 6061 kembali ke halaman 5859. Ini untuk mengajar buku mukhtarat harus pinter-pinter milih mana yang harus didahulukan untuk pemula. Tidak semuanya itu disampaikan untuk menggunakan buku mukhtarat, kecuali kalau daurah 1 bulan khusus buku mukhtarat bisa disampaikan semua. Nah, tapi ini kan kita sepekan hanya 1 kali. 1 pekan 1 kali. Ini kita gunakan yang dasar-dasar dulu. Mudah-mudahan kalau istiqomah bisa paham dan bisa melanjutkan yang nanti yang pembahasan yang terperinci. Takhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.